Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa ya. Saya percaya setiap kita dari wajahnya saya tahu Bapak Ibu sudah rindu untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan sore hari ini. Amin. Boleh lambaikan tangannya siapa yang antusias untuk menyembah Tuhan sore hari ini? Saya nak setiap kita bagi berdiri, yuk kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih satu anugerah yang besar untuk kami sore hari ini boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Engkau. Ini rumah-Mu Tuhan, kalau kami hadir itu pun karena kasih karunia-Mu semata-mata. Berkati setiap kami Bapa. Tuhan menjamah setiap hati yang rindu sore hari ini untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Sore ini kami bawa ucapan syukur kami bawa ucapan syukur kami dari hati kami yang paling dalam Tuhan, untuk kami berterima kasih kepada Engkau atas setiap kebaikan-Mu Tuhan di minggu-minggu ini. Apapun yang kami rasakan, apapun yang kami alami, kami bersyukur atasnya Tuhan, karena kami tahu Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Allah yang suka buat mujizat di dalam hidup anak-anak-Mu. Engkau Tuhan yang suka menolong kehidupan kami. Engkau Tuhan yang suka mengangkat kami tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Bisa tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan
yang sempurna. Ketika ku percaya dari nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bahwasanya kami tahu Engkau adalah Tuhan yang rindu untuk melakukan mukjizat di dalam kehidupan anak-Mu. Engkau Tuhan yang suka buat mukjizat. Engkau suka menyatakan kedahsyatan-Mu agar setiap kami percaya dan mengaku bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan satu-satunya dalam hidup kami, satu-satunya Sang Raja, satu-satunya pencipta alam semesta ini. Setiap kebaikan-Mu Tuhan, itu adalah tanda betapa dalamnya kasih-Mu atas kami. Setiap kemurahan-Mu Tuhan, itu adalah tanda betapa Engkau mengasihi kami tanpa syarat, sehingga Engkau rela berkorban mati bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kamu mengakui dengan sepenuh hati kami bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Yesus Kristus satu-satunya. Haleluya. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Dia Tuhan Allah yang luar biasa, amin. Bapak Ibu merasakan betapa dalamnya Tuhan mengasihi kita, amin. Hari-hari ini betapa Tuhan baik atas kita, amin. Haleluya. Yuk kita nyanyikan sore hari ini betapa kasih Tuhan besar buat kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya kasih-Mu yang termulia tiada diselami, besar dan ajaib perbuatan Kau beri
kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihku yang termulia, tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Kau berkuasa selamanya. Sama-sama katakan, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, na 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 na. Oh, oh. Na 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 na. Yesus Tuhanku. Haleluya. Hati kami mau percaya Tuhan bahwa selama-lamanya Engkaulah Yesus Tuhan atas hidup kami. Haleluya. Engkau kekuatan dan Engkau mahfud kami, Engkau gunung batu kami, Engkau kota benteng kami, Yesus Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mahfudku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, Kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur, Kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung bumi beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang setia. Allah yang setia, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Lewat lirik lagu ini Tuhan katakan, percayalah kepadaku bahwa aku tak akan pernah tinggalkan engkau. Kita bisa berdosa, kita bisa jatuh dalam dosa, tapi jangan pernah tertipu oleh tipu muslihat si jahat yang katakan Tuhan tak mau kau lagi, kau tak layak bagi Tuhan. Jangan mau tertipu. Kita harus tahu, kita harus percaya. Firman Tuhan katakan, aku tak akan pernah tinggalkan engkau, aku tak akan biarkan engkau. Kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita. Pengampunan Tuhan ada bagi kita. Kita harus percaya itu. Kita harus percaya itu. Tuhan tidak membuang kita. Dia tidak selamatkan kita lalu membuang kita. Tidak. Kita bisa jatuh, benar kita bisa jatuh. Tapi saat kita jatuh kita harus bangkit seperti Daud. Berapa kali pun dia jatuh, dia tetap bangkit. Karena apa? Karena dia percaya Tuhan terima dia apa adanya. Ketika kau mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau datang kepada Tuhan, percayalah Tuhan tidak tolak kita. Tuhan terima kita apa adanya. Karena pemazmur bilang, Tuhan tidak mengingat kesalahan kita. Dia tidak mengingat pelanggaran-pelanggaran kita. Yang Tuhan mau dari kita adalah kita datang, kita akui, kita bertobat, terima pengampunan. Sesederhana itu, sesimpel itu. Tuhan cuma mau kita percaya pengampunan akan datang, itu pasti. Ketika kita minta dari Tuhan, pengampunan pasti datang. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Engkau begitu luar biasa. Kasih-Mu yang tanpa syarat, itulah yang mengubah kami Tuhan. Mengubah kami yang tegar tengkuk ini, mengubah kami yang keras kepala dan keras hati ini, agar kami mau dibentuk sama seperti bejana tanah liat yang mudah dibentuk oleh Sang Pejunan. Sore hari ini kami buka hati kami Tuhan. Baharui setiap kami, baharui roh kami.
Baharui jiwa kami, baharui pikiran kami dengan firman-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Kami siap terima Tuhan Yesus. Ini setiap kami Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Di altar-Mu, menyembah. Kami bersyukur untuk persekutuan di sore hari ini. Kami tahu di saat kami beribadah, ibadah kami mengandung janji, yaitu kehidupan yang kekal, berkat-berkat yang kekal. Tuhan, firman-Mu menyelidiki, firman-Mu yang membenahi hidup kami, biarlah firman yang menyelidiki setiap hati kami, Bapa. Karena hanya firman yang bisa menyentuh kedalaman hati kami yang paling dalam. Kau memberkati Tuhan.
setiap kami yang ada di ruangan ini diberikan hati murid untuk mengerti, mau mendengar dan mempraktekkan firman. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Yesus, kami sambut berkat firman Tuhan di sore hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur diberikan kepercayaan melayani di sore hari ini. Terima kasih buat tim ibadah, kepemimpinan ibadah sore. Kehormatan buat saya bisa melayani Bapak Ibu ya. Ya, saya akan menyampaikan sesuai dengan tema bulanan kita, yaitu doa efektif. Kita akan belajar dari seorang wanita di dalam Alkitab. Tuhan taruh ayat ini kepada saya ketika saya mempersiapkan apa yang hendak Tuhan sampaikan untuk jemaat di ruangan ini. Ayatnya itu di dalam Matius 15, mulai dari yang ke-22 sampai yang ke-28. Saya akan bacakan buat kita. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, lewat ayat ini, dalam perenungan saya bersama dengan Tuhan, kecenderungan kita ya, orang-orang percaya itu kalau berdoa ada hasilnya. Ya benar ya begitu ya, doa hasil gitu. Nah, terkadang Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Doa hasil. Kalau saya merenungkan firman ini ada sebelum hasil, ada hal di tengah-tengahnya untuk mencapai hasil, yaitu proses. Jadi, untuk doa yang efektif itu, ada doa, ada proses, baru hasil. Ada juga, terkadang kita berdoa, Tuhan langsung menjawab. Doa, hasil, ada. Tetapi, saya mau katakan itu doa orang-orang yang baru mengenal Tuhan. Kalau ibaratnya tingkat rohaninya itu masih kanak-kanak. Ketika dia berdoa, ada hasilnya. Atau, doa itu sifatnya urgent. Ini segera. Kalau tidak ya dalam pandangan Tuhan melihat ya ini harus gitu ya. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi. Tidak salah bila kita berdoa menantikan hasil. Namun alangkah baiknya bila kita memahami arti dari doa kita bersama dengan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Karena yang Tuhan inginkan di saat kita berdoa kepada Dia, kita mengalami prosesnya ini banyak hal. Bisa kita berjumpa dengan Dia, bisa kita mengalami iman yang semakin besar, bisa kita mengerti kehendaknya Dia. Ya, ada banyak yang Tuhan kehendaki lewat proses yang kita alami bersama Dia di dalam doa-doa kita. Kalau kita belajar dari ayat ini, perempuan ini adalah perempuan Kanaan. Dia tidak masuk di dalam bilangan orang-orang Yahudi. Kalau zaman bangsa Israel, orang-orang Yahudi itu orang-orang pilihan, jadi dia termasuk sebutannya anak. Tapi karena perempuan ini bangsa Kanaan, jadi dia tidak masuk dalam bilangan anak. Nah, ketika dia datang kepada Tuhan, dia ngomong gini sama Tuhan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dia bukan orang Yahudi, tapi dia tahu siapa Yesus. Ya,
Dia sudah dengar tentang Yesus. Lalu, apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak lakukan apa-apa. Menjawab pun Yesus tidak. Yesus sama sekali tidak menjawabnya ya, ketika dia datang kepada Tuhan. Perempuan ini tidak menyerah sampai di sini. Ini tingkat awal saat kita berdoa sama Tuhan. Ketika kita datang, Tuhan tidak jawab, ya tergantung iman kita ya. Kalau iman kita bilang, kayaknya nggak dijawab, kita bisa stop doanya. Tapi kalau iman kita masih kuat, kita akan datang lagi sama Tuhan. Yang kedua, perempuan ini imannya masih kuat ya. Yang kedua, dia datang lagi sama Tuhan dan dia bilang, dia teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, anak Daud, kira-kira ginilah ya. Lalu, apa jawaban Yesus? Yesus bilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, kata Tuhan. Padahal kita tahu Yesus itu diutus oleh Bapa dari sorga ke dunia ini untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Tidak ada golongan, tidak ada ras, tidak ada batasan-batasan. Intinya Yesus datang ketika orang mau menerima dia akan selamat. Tapi kenapa Yesus bisa menjawab ini kepada perempuan itu ya? Yesus bilang apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau bahasa saya ya, aku tuh datang bukan untuk kau gitu loh. Bahasanya tuh gitu kepada perempuan itu. Aku ini datang untuk bangsa Israel, bukan untukmu gitu. Nah, kira-kira kalau kita datang berdoa nih, kalau seandainya ya, saya berobat, saya punya gangguan jiwa, saya berobat ke dokter anak, saya tidak mengalami kesembuhan. Ya, wajar saja lah ya, saya tidak mengalami kesembuhan karena saya tidak datang kepada orang yang tepat. Tapi perempuan ini sudah datang kepada orang yang tepat loh. Dia datang kepada Yesus yang bisa menyembuhkan dan menyelamatkan. Yesus jawabnya begini loh, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau saya dengar jawaban Yesus begini, mungkin saya sudah terpelanting ya. Meninggalkan, ini Yesus, bener nggak ya ini datang ke kata janji firman yang katakan dia adalah Mesias yang akan datang menyelamatkan umat manusia. Kira-kira bisa murtad nggak ini kalau dengar kata-kata begini? Ya, bisa meninggalkan. Tapi yang saya lihat iman perempuan ini begitu kuatnya. Ini masih tahap 2, proses yang dia alami bersama dengan Tuhan. Ketika dia berteriak-teriak, muridnya itu ngomong gini, Tuhan, suruhlah dia pergi. Dalam tanda kutip, kalau saya mengartikan, jawablah doanya Tuhan, biar pergi dia. Pening dengar suaranya teriak-teriak. Kalau saya ya membahasakannya tuh begitu. Tapi Yesus enggak begitu. Dia bilang gini, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Seolah-olah jawaban Yesus ini ada batasan untuk orang Israel dan ada batasan untuk orang bukan Yahudi ya. Nah, tapi maksud Yesus bukan yang seperti itu Bapak Ibu ya. Kita harus mengerti hati Tuhan, seperti apa hati Tuhan untuk wanita ini. Kita akan lihat dari jawaban selanjutnya ketika wanita ini berseru lagi. Nah, waktu perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Terus jawaban Yesus itu begini, Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, wow didau ya, ibaratnya itu kita datang, tidak patut aku kasih roti untuk kau ya, ini roti buat anak-anak, buat orang Israel itu roti sudah disediakan, mujizat sudah disediakan, keselamatan sudah disediakan, tidak patut aku memberikannya kepada engkau. Coba kita boleh renungkan kalau posisi wanita ini ada di kita, bagaimana iman kita Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat iman wanita ini tidak menyerah. Dia berkata kepada Yesus, benar Tuhan, justru dia sepakat dengan pernyataan Yesus. Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remahnya saja. Jadi perempuan ini tahu batasan dia yang statusnya belum menjadi anak, yang statusnya kalau dari orang Yahudi sana itu kalau bukan anak ya itu sebutan mereka itu memang anjing ya. Jadi memang benar Tuhan, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi dia membayangkan anjing yang disebut Tuhan kepada dirinya itu bukan anjing yang ada di luar, anjing yang liar, bukan Bapak Ibu.
Tapi anjing yang ada di meja tuannya artinya apa? Anjing yang dipelihara. Artinya kalau anjing itu dipelihara, dia bisa mendapatkan makanan. Walaupun yang jatuh dari remah-remah meja tuannya, dia bisa mendapatkan anugerah, dia bisa mendapatkan kasih karunia. Jadi ketika wanita ini ngotot datang kepada Tuhan, yang dia minta kepada Tuhan itu bukan hanya mujizat, bukan hanya kesembuhan buat anaknya. Dia meminta apa? Belas kasihan. Dia bukan minta hak anak, bukan. Tapi dia minta belas kasihan Tuhan untuk dirinya, untuk anaknya. Nah, lalu apa yang Yesus jawab? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Jadi proses yang dialami wanita Kanaan ini membuat dia mengerti kalau apa yang dia alami, awalnya dia datang kepada Tuhan itu dia minta anaknya sembuh, ya. Itu tujuan dia, sembuh. Tapi Yesus bukan hanya sekedar ingin memberikan kesembuhan buat anaknya, tapi juga ada maksud dan kepentingan Tuhan untuk ibu tersebut, supaya ibu ini mengalami Yesus di dalam pribadinya. Dan proses inilah yang membuat ibu ini mengerti, dia mengalami Tuhan saat dia berdialog kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya percaya kita punya banyak doa, pergumulan kepada Tuhan ya. Nah, lewat firman hari ini, biarlah ini mengubah pola pikir kita. Kalau doa kita nggak dijawab, kita jangan langsung menyerah ya. Tapi ketika doa kita tidak dijawab, cari dulu kehendaknya Tuhan. Tuhan mau apa ya? Kepentingan Tuhan apa ya lewat doaku ini? Terkadang Tuhan memang nggak langsung jawab, yang seperti saya katakan tadi. Doa ada hasilnya, tapi Tuhan kadang izinkan doa melewati proses. Sehingga lewat proses yang kita alami, hasil itu mengikuti. Seperti ibu ini tadi, proses yang dia alami bersama Tuhan, hasilnya mengikuti anaknya menjadi sembuh. Bukan seketika ketika dia doa anaknya sembuh, bukan. Tapi proses yang dia alami bersama Tuhan itu menyertai anaknya sehingga mujizat terjadi bagi hidup anaknya. Nah, lewat perenungan firman ini, saya mencatat di sini, iman yang tidak kuat akan dapat diubah oleh situasi atau proses yang tidak berpihak pada harapan kita. Tetapi iman yang kuat akan membuat kita tetap terus berjuang bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu? Iya. Terkadang kita ini doa hanya untuk keinginan kita ya. Kepentingan kita. Kita menganggap ini kayaknya kebutuhan kita, kepentingan kita. Tapi kita sadar nggak lewat doa kita itu kepentingan Tuhan itu bisa dinyatakan loh. Nah, untuk menyatakan kepentingan Tuhan itu kita harus disamakan dulu, cara pandang kita bersama dengan cara pandang Tuhan itu harus disamakan. Kenapa harus disamakan cara pandangnya? Seperti perempuan ini tadi ya, perumpamaan yang diberikan Tuhan, bukan anak, terus perumpamaan yang dikatakan anjing, ini membuat satu pemahaman yang baru buat perempuan ini. Dia mengerti bagaimana Tuhan berpikir tentang hidupnya ya. Sehingga dia tidak menyerah. Kalau orang yang suka tersinggung, kecewa, saya percaya dia akan tinggalkan. Doanya tidak akan dilanjutkan bersama dengan Tuhan. Mungkin ya dia tidak akan percaya lagi sama Tuhan. Karena ya merasa dihina, merasa tertolak, terus merasa ya tidak dianggap. Nah, hal-hal yang begini, ini yang Tuhan ingin singkirkan dari hidup kita. Supaya apa? Supaya kita mengalami yang namanya benar-benar ya anak itu kalau datang kepada Bapa, ya Bapa mendengar gitu. Anak itu kalau ngomong sama Bapa, ya Bapa bisa mendengar, Bapa bisa menjawab. Terkadang bisa langsung, terkadang ada prosesnya. Nah, ini kita harus pahami Bapak Ibu. Supaya ketika doa-doa kita belum dijawab Tuhan, kita tidak menjadi kecewa. Saya percaya di tempat ini semua kita mengalami ada doa-doa kita yang belum dijawab Tuhan. Benar Bapak Ibu ya? Amin? Ya, pasti ada doa-doa kita yang belum Tuhan jawab. Nah, saya mau teguhkan kita, kalau doa kita belum dijawab Tuhan, kita jangan menyerah Bapak Ibu.
Cari Tuhan, tanyakan apa kepentingan Tuhan lewat doa kita. Kalau doa kita itu salah, ya kita ubah, kita bertobat ya. Kalau doa kita itu sudah benar rasanya, ya kalau belum dijawab Tuhan, nantikan Tuhan, dengarkan Tuhan apa kepentingan Tuhan dalam doa kita tersebut. Saya percaya ada maksud dan tujuan Tuhan, seperti wanita ini. Amin? Iya. Selanjutnya saya mau membahas kisah dari Tuhan Yesus ya, waktu di Taman Getsemani, itu di dalam Matius 26. Ceritanya Yesus itu ketika mau disalib, dia itu berdoa kepada Bapa, ya. Keinginannya sebagai manusia daging, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Itu awal doanya Yesus kepada Tuhan, ya, kepada Bapa. Sudah itu dia turun dari bukit, dia lihat murid-muridnya tertidur. Kedua kalinya dia berdoa lagi sama Tuhan. Doanya sudah berubah Bapak Ibu. Doanya dia bilang apa? Tuhan, kalau boleh lalukanlah cawan ini, tapi bukan kehendakku, namun kehendakmu yang jadi. Kita buka supaya kita baca bersama di dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ini pertama kali Yesus berdoa kepada Bapa. Selanjutnya, setelah itu ia kembali ke murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lanjut. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakku. Beda ya doanya yang pertama dengan yang kedua ya. Yang pertama ada keinginannya, kalau boleh lalukanlah ya Bapa. Yang kedua apa? Kehendakmu lah yang jadi Bapa. Ya. Nah, bolehkah kita menyelidiki doa-doa kita kepada Tuhan? Coba lewat ayat ini kita boleh selidiki doa-doa kita. Terkadang kita ini kebanyakan keinginan kita tuh yang kita paksa sama Tuhan. Kalau bisa Tuhan taatlah sama doaku ini gitu nah ya. Nah sebenarnya sesungguhnya tidak begitu Bapak Ibu. Kita yang harus taat dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau jawab 3 bulan, mau jawab 1 hari, mau jawab 1 tahun, itu urusan Tuhan. Prosesnya apa? Kita mengerti kehendaknya Tuhan lewat doa kita, lewat pergumulan kita, apa kehendak Tuhan, apa kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini proses yang harus kita alami supaya kita tidak menjadi kecewa. Banyak nggak orang Kristen yang kecewa karena doanya tidak dijawab? Banyak Bapak Ibu, karena dia tidak tahu dia sedang berdoa atau sedang ngotot sama Tuhan. Kalau kita kecewa ketika doa kita tidak dijawab, berarti itu ada keinginan-keinginan kita yang kita paksakan kepada Tuhan, dan ketika Tuhan tidak menjawabnya kita menjadi kecewa. Sama seperti kita memaksakan kehendak kita kepada saudara, suami, pasangan ya, itu kita bisa menjadi kecewa terhadap dia karena ya dia tidak bisa memenuhi tuntutan kita. Nah, seperti itulah ketika kita kecewa kepada Tuhan. Saya mau katakan, kalau kita mau kecewa sama Tuhan, siapa lagi yang akan menolong kita? Terus siapa kita bisa kecewa sama Tuhan? Bukankah kita ini ciptaan Tuhan, sebentar dia tiup, kita bisa pergi ya? Sebentar dia dandani kita, dia bisa buat kita naik. Sebentar dia bisa buat kita turun. Jadi siapa kita bisa komplain-komplain sama Tuhan? Nah, mari Bapak Ibu, kita selidiki bagaimana doa kita di hadapan Tuhan. Kalau ada doa kita yang belum dijawab, teguhkan iman kita, jangan sampai kita menjadi kecewa. Tetaplah berharap, lewat proses yang Tuhan izinkan itu, cari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa kepentingan Tuhan dalam doa dan pergumulan kita. Ini hal yang penting yang harus kita lakukan. Terus saya juga mencatat di sini, doa itu adalah proses untuk kita mengerti kehendak Bapa.
atau menyelaraskan kehendak kita sesuai dengan kehendak Bapa. Kenapa saya bisa berkata begini? Karena saya melihat ketika Tuhan berdoa kepada Bapa, dia sedang menyelaraskan kehendaknya dengan kehendaknya Bapa. Sehingga untuk kedua kalinya dia berdoa, dia mengerti apa itu kehendak Bapa. Ya, kehendak Bapa ya tetap dia harus disalib. Itulah yang harus dia jalankan. Dia harus disalib untuk menebus dosa manusia. Yang ketiga kali Yesus datang berdoa, sama seperti doanya yang kedua itu dia panjatkan kepada Bapa. Jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Yesus sudah memberikan teladan bagaimana dia berdoa kepada Bapa, dan teladan ini yang harus kita lakukan. Jadi tidak ada kekecewaan, tidak ada yang namanya meninggalkan Tuhan karena doanya tidak dijawab, tapi justru kita semakin kuat, semakin teguh imannya, seperti wanita Kanaan tadi. Dia semakin teguh imannya, semakin kuat imannya kepada Tuhan ketika ada proses doa yang sedang dia jalani bersama dengan Tuhan. Justru dia mengerti bagaimana cara Tuhan berpikir tentang dirinya. Nah, saya berharap semua kita di tempat ini, ketika kita mengalami proses Tuhan, kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin? Ya, kita semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Berapa lama proses yang dibutuhkan untuk kita mengerti kehendak Bapa itu tergantung dari hidup kita, Bapak Ibu ya. Prosesnya mau panjang mau pendek itu tergantung kita bersama dengan Tuhan. Kalau prosesnya mau panjang, ya kalau hati kita tidak berespon benar pasti panjang prosesnya. Saya mau katakan pasti panjang. Tapi kalau kita tetap berespon dengan benar, saya yakin waktu Tuhan itu yang terbaik buat kita. Amin? Ya, mau 1 tahun, mau 2 tahun, mau 5 tahun, itu yang terbaik buat kita. Saya kasih contoh ya. Saya teringat anak saya ngomong gini, dia mau beli sesuatu, harganya 15.000. Ma, boleh enggak Opi beli ini ya, harganya 15.000. Untuk make-up-nya, saya bilang, nah, kamu doa, kalau memang itu udah pas kamu mau beli, nanti sesuai dengan waktu Tuhan pasti bisa dibeli. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, kenapa lah ya 15.000 saja Opi harus doa? Pokoknya doa itu sudah kesepakatan, kalau mau beli sesuatu doa. Udah berlalu proses, terus tiba-tiba kami diskusi sama suami, saya diskusi sama suami. Kami harus memberi kepada orang tua. Dia dengar jumlahnya. Dia bilang gini, Ma, kenapa ya Opi cuma 15.000 loh mintanya sama Mami suruh doa. Tapi Opi dengar tadi Papi Mami ngomong, menurut Opi itu jumlahnya yang cukup besar, bisa langsung oke. Kira-kira kayaknya Opi lihat udah adil itu menurut anak saya, dia pandang tidak adil. Jadi saya bilang begini, Nak, Mami tahu menurut Opi itu kebutuhan Opi. Tapi kalau Mami pandang, Mami tanya, kalau itu tidak ada, Opi masih bisa hidup dah? Bisa, kata dia. Nah, berarti ini masih bisa dipending. Menurut Opi, kalau yang kita kirim kepada Opung itu tidak dikirim, kira-kira lahannya bisa subur dah untuk beli pupuk? Enggak. Oh, berarti itu penting enggak menurut Opi? Penting. Nah, jadi gini Nak, di dalam hidup kita ini semua itu banyak kebutuhan. Tapi Mami mau kasih tahu, ada kebutuhan yang mendesak, ada kebutuhan yang bisa dipending, ada yang kebutuhan itu memang tidak bisa dipending, itu segera. Paham enggak? Paham, kata dia. Nah, jadi saya berpikir ketika saya mempersiapkan firman ini, seperti inilah Tuhan kepada kita ya. Terkadang ya kita melihat kayaknya ini kebutuhan penting. Menurut kita sih penting ya, seperti anak saya tadi. Menurut dia itu penting. Ya harganya cuma 15.000, penting itu menurut dia. Menurut saya itu enggak penting.
Karena ya tanpa itu dia juga bisa makan, dia masih bisa hidup, masih bisa belajar. Kalau prosesnya yang sangat penting bisa terganggu karena itu, ya berarti itu harus dipenuhi. Dan menurut saya itu tidak mengganggu proses kelancaran hidupnya. Jadi itu kalaupun tidak dibeli itu tidak masalah. Nah, saya mau memberikan gambaran begini Bapak Ibu. Tuhan itu menurut saya cara pikirnya lebih daripada saya berpikir. Tapi mirip-miripnya itu kalau kita menganggap kebutuhan kita ini penting, menurut Tuhan penting gak ya? Gitu Nah, ini bisa kita buat kayak seperti perbandingan. Jadi supaya kita jangan sampai kita merasa kayaknya kebutuhan aku kok udah dijawab Tuhan ya. Pergumulan aku kok gak dijawab Tuhan ya. Si itu kayaknya dijawab Tuhan ya. Jadi perbandingannya bukan dia ke saya ke dia, bukan. Tapi bagaimana saya ke Tuhan, Tuhan ke saya. Itu. Yang seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita memahami, terkadang kita sudah melakukan hal-hal yang saya menganggapnya ya seperti Tuhan melakukan kepada kita melakukannya kepada anak kita. Kadang kita nggak mudeng aja. Saat kondisi, situasi, kita bisa menjadi mengerti, oh seperti inilah Tuhan ya gitu. Seperti inilah Tuhan ya gitu. Sama seperti kami bergumul, kami merindukan anak. Sampai sekarang Tuhan belum jawab. Kalau menurut saya sih penting nian. Bener gak sih Bapak Ibu? Penting loh. Ditambahkan anak keturunan. Ya menurut saya dan Pak Kas ya. Nah, tapi ya kami mau terus belajar. Apa kepentingan Tuhan di dalam kami? Apa kehendak Tuhan di dalam kami? Ini yang kami terus menguatkan iman supaya kami tidak menjadi kecewa. Supaya kami tidak menjadi putus asa, tidak lemah iman kami. Terkadang banyak orang hanya karena anak, karena materi, keuangan, pergumulan, dia menjadi lemah imannya. Sehingga dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan, meninggalkan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini sangat tidak benar. Karena ya menurut saya ini pikirannya sangat pendek. Tuhan tidak begitu berpikirnya. Ya, ini yang firman yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya, tidak panjang kali lebar. Ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini jadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan Bapak Hayong. Puji Tuhan, saya diberkati sekali. Bapak Ibu diberkati? Oh, hebat pula Yuliana, dia bisa serahkan ke aku. Di dalam daftar tugas tidak ada nama saya Bapak Ibu. Bagus ya, saya diberkati. Sebelum saya lanjutkan, saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang kalau ikut live streaming. Bapak Ibu diberkati sama firman, keluarkan HP, kirim ke orang-orang yang Tuhan taruh di hati. Karena hari-hari ini memberitakan firman itu gampang sekali. Gak usah ke gunung-gunung, gak usah sampai ke ujung-ujung hutan. Tinggal Bapak Ibu keluarkan HP, klik 5 kali, kirim ke 5 orang. Bapak Ibu akan luar biasa kalau mendengar kesaksian bagaimana ibadah hari ini firman Tuhannya memberkati banyak orang, menjadi jawaban bagi banyak orang. Karena khotbah hari ini bagus sekali. Ibu Yuliana khotbah dari pengalamannya. Ya. Pengkhotbah yang bagus bukan sekedar pintar ngomong, tapi dia khotbah dengan penuh urapan karena hal-hal itu dia alami. Temanya sama, doa yang efektif, tapi hikmat yang saya dapat, Ibu Yuli tadi khotbah ya, dari pengalaman dia. Perempuan Venesia itu bicara tentang sikap hati. Walaupun dia dibilang anjing, dia tidak tersinggung. Sikap hati itu penting, saudara. Ya. Saya tambah 5 menit boleh ya? Meneguhkan apa yang Ibu Yuli sampaikan. Karena orang-orang bilang, Yesus itu rasis dan kasar. Kok ngomongnya anjing di Alkitab? Saudara perlu tahu, orang-orang Yahudi menyebut pada zaman itu, orang-orang non-Yahudi memang anjing. Jadi Yesus sengaja mengangkat topik ini. Tapi anjing yang disampaikan Yesus itu beda. Bahasa
dari terjemahan Alkitab asli, anjing itu ada anjing liar. Yang Yesus gunakan kepada wanita itu adalah anjing zina, anjing yang dipelihara di rumah. Seperti kita ini anak domba. Kita ini bukan domba, tapi kan Tuhan bilang anak domba. Tuhan ngomong sama perempuan itu, anjing rumahan dipiara. Begitu wanita itu mendengar, dia kan paham kalimat anjing yang digunakan Yesus. Oh, anjing rumah berarti ada iman. Aku dapat makan. Walaupun sisa dari anak-anak sudah kenyang, pasti dapat remahan. Jadi pengertiannya dalam, kata kuncinya adalah sikap hati. Jadi kalau orang nanya, kita bisa jawab. Sebenarnya Yesus mengikuti budaya umum sebagai orang Yahudi, tapi dia ngomongnya halus dan sopan. Oke, itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih buat respon Bapak Ibu. Ya, Tuhan memberkati. Tim perjamuan boleh bagikan rotinya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan Yesus di sore hari ini ya Bapa. Kuasa salib-Mu ya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Pengorbanan-Mu ya Tuhan, darah-Mu yang tercurah menyelamatkan hidup kami ya Bapa di surga. Dan di sore hari ini ya Tuhan Yesus, di mana kami boleh ada waktu kesempatan ya Tuhan melakukan perjamuan kudus ya Bapa. Bagaimana kami boleh mengingat kembali pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu atas hidup kami. Engkau mati ya Tuhan, memberikan hidup kepada kami ya Bapa. Maka Engkau bangkit memberikan keselamatan kepada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu, buat karya-Mu yang besar ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, di tangan kami ada roti dan anggur ya Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa di surga, Engkau memberkati roti dan anggur yang kami pegang ini ya Tuhan Yesus. Di mana kami itu boleh mengingat kembali ya Tuhan atas pengorbanan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari angkat roti tangan kanan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia bincang-bincangkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini kita bincang-bincangkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur di atas kita mengucap syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di dalam perjamuan kudus ada kuasa ya Tuhan. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa pemulihan ya Tuhan Yesus. Kami boleh menerima pengharapan yang sejati daripada-Mu senantiasa ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba berdoa ya Tuhan buat sidang jemaat-Mu ya Tuhan Yesus datang beribadah di sore hari ini ya Bapa. Engkau memberkati kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Yang lemah boleh dikuatkan ya Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan ya Tuhan dengan kuasa bilur-bilur Yesus. Segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga dalam sidang jemaat-Mu boleh sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan kami boleh juga menerima penghiburan ya Tuhan daripada-Mu ya Bapa. Pengharapan yang daripada-Mu ada bagi kami senantiasa ya Tuhan Yesus. Menjalani hari-hari kami ya Tuhan di dalam Engkau ya Bapa di surga. Terpujilah ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa buat perjamuan kudus yang kami lakukan di sore hari ini ya Bapa. Terpujilah ya Bapa, dimuliakanlah Engkau, ditinggikan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih. Sembari dikumpulkan cawan, kita dengarkan info sepekan.
Shalom Bapak Ibu. Seberapa kita yang diberkati firman Tuhan hari ini, tolong lambaikan tangannya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Oke, kami juga mengucapkan kepada Bapak Ibu yang tetap setia di rumah menyaksikan ibadah secara live streaming. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam kehidupan kami setiap hari, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, bahkan buat pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari Bapa. Terima kasih Bapa. Hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami Bapa. Biarlah kiranya firman yang kami dengar dari hamba-Mu, biarlah boleh jatuh di tanah yang subur, sehingga menghasilkan buah berlipat kali ganda di dalam kehidupan kami Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu Tuhan, agar semakin hari hidup kami semakin dipulihkan dan diubahkan Tuhan. Dan ketika kami datang ke tempat ini, kami akan berbeda ketika kami keluar dari ruangan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Pak Heri, berkati pelayanannya, berkati nikah rumah tangganya, bahkan Kau berikan dia hikmat marifat yang daripada-Mu, agar pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan boleh disampaikan kepada kami semua. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan dengan sukacita ya Bapak. Persembahan apapun itu Tuhan, berkati Bapa berlipat kali ganda di dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera dan sukacita menyertai kehidupan mereka kemanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat dari Allah Bapa. Jika engkau setia mendengarkan firman Tuhan hari ini dan melakukannya di dalam kehidupanmu, maka berkat ini akan menyertai engkau kemanapun berada. Diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaanmu. Diberkatilah keluargamu dan nikah rumah tanggamu. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, ketika engkau keluar dari rumahmu. Dan penyertaan Tuhan akan selalu menyertai engkau kemanapun engkau berada. Dan kasih karunia dan damai sejahtera dan dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita menyertai kita sampai selama-lamanya. Doa ini diucapkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang sama-sama percaya katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.